Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembelajaran by Me, belajar lebih mudah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan part 1 tema 7 kelas 4. Nah, kita masuk di part 2 ya. Jika kalian belum tahu video part 1-nya, silahkan dilihat sebelum video ini ya. Hari ini kita akan belajar PKN, seni budaya dan ilmu pengetahuan alam. Oke, sebelum mulai marilah kita berdoa agar yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah diterima oleh adik-adik. Berdoa, mulai. Oke, langsung saja kita masuk di slide berikutnya. Pancasila, pengamalan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pengamalan sila pertama itu yang pertama, 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Menjalankan perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut. 3. Saling menghormati antar pemeluk agama dan memberikan kebebasan menjalankan ibadah. Ini adalah contoh pengamalan sila pertama. Oke, kita lanjut. Oke, pengamalan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nomor 1 ini mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Itu disebut dengan tenggang rasa. Nomor 2 ini adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Nomor 3, perilaku adil dalam bermasyarakat. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya, pengamalan sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu rela berkorban untuk kepentingan bersama, menggunakan produk Indonesia, cintai produk Indonesia ini ya. Nomor 3 ini bekerja sama dan bergaul dengan teman dari berbagai suku. Itu dari ketiga ini pengamalan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Jadi nomor 3 ini bekerja sama dan bergaul dengan teman dari berbagai suku. Tidak boleh membeda-bedakan antar suku ya. Oke, selanjutnya pengamalan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Nomor 1, berdiskusi untuk menyelesaikan masalah bersama pengamalannya. Nomor 2, menjalankan musyawarah. Nomor 3, menghargai teman yang berpendapat. Ya, sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pengamalannya yang pertama, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menghargai hasil karya teman. Nomor 3, menghormati hak dan kewajiban teman. Ini contoh pengamalan sila ke-5. Oke. Perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, tidak mau bekerja sama, mementingkan kepentingan pribadi, suka merendahkan teman. Ini perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Ini saya kasih contoh 3 saja, dan sebetulnya masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Oke, selanjutnya nah, ini perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Sama ya tadi ya. Ini slide-nya double. Oke, selanjutnya kita memasuki pelajaran seni budaya dan prakarya, membahas karya seni 3 dimensi, seni ukir,
menganyam kerajinan bambu. Oke. Karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi adalah karya rupa yang bisa dilihat dari diraba permukaannya. Bisa jadi pengertian lain itu seni rupa yang bisa dilihat dari segi manapun, itu juga 3 dimensi ya. Contohnya seni patung, seni kriya, seni keramik, seni arsitektur, desain produk ya. Ini gambarnya seperti ini. Nah, jenis karya seni 3 dimensi ada benda hias, dinikmati keindahannya. Benda pakai, dinikmati keindahan dan dipakai sesuai fungsinya. Sandal, bisa tas, topi. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya bahan-bahan pembuatan karya seni 3 dimensi. Bahannya yang pertama kayu keras untuk diukir atau dipahat. Batu juga keras untuk diukir dan dipahat. Logam sama. Terus semen dan gipsun umumnya dibuat dengan cetakan sampai mengeras, itu gipsun. Tanah liat lunak dan mudah dibentuk. Ini bahan-bahan pembuatan karya seni 3 dimensi. Nah, tekstur sebagai unsur karya seni 3 dimensi. Sifat permukaan suatu benda seperti halus, kasar, licin, mengilap, dan lain sebagainya. Nah, tekstur nyata memiliki nilai yang sama antara hasil penglihatan dan rabaan. Tekstur semu memiliki nilai yang berbeda antara hasil penglihatan dan rabaan. Nah, seni ukir. Nah, kalian siap? Kita belajar seni ukir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya jika video ini bermanfaat bagi kalian. Oke adik-adik, kita lanjut. Nah, seni ukir. Seni ukir adalah seni membentuk gambar pada bahan keras, kayu, batu, yang dikenal di Indonesia sejak 1500 Masehi. Ya. Kerajinan ukir, benda hias atau benda dipakai yang dibuat dengan teknik ukir. Nah, teknik ukir mengukir menggunakan alat bahat yang dibuat dari besi dan baja. Nah, jenis-jenis teknik ukir. Carving di sini adalah seni memotong bagian datar dari kayu agar ukiran tampak 3 dimensi menggunakan pahat, palu, dan pisau ukir. Kayu digambar terlebih dahulu sebelum diukir. Nah, ini nomor 2 ini ada chip carving, adalah digunakan untuk membuat patung atau benda lain yang berukuran besar menggunakan kapak dan pahat yang lebih besar sehingga prosesnya lebih rumit. Nomor 3, mengerik, cara paling sederhana dalam mengukir karena hanya membutuhkan sepotong kayu dan pisau ukir. Nah, menganyam kerajinan bambu. Tadi teknik mengukir, sekarang menganyam. Nah, menganyam adalah merangkai benda berbentuk pipi dan atau bulan memanjang dengan tumpang tindih dan saling menyusupi, terdiri atas bagian yang menyusup dan lungsi, bagian yang disusupi. Nah, biasanya kalau menganyam menggunakan batang bambu, bahan yang kuat dan fleksibel ya. Nah, hasil anyaman, jangan lupa subscribe channel ini ya, pembelajaran ini.
Hasil anyaman, hasil kerajinan anyaman, keranjang, bakul, nasi, tas belanja. Ini terbuat dari bambu. Hasil anyaman selain bambu bisa dibuat dengan daun kelapa, kertas, dan pita. Nah, oke. Ini contohnya seperti ini. Ini kayaknya membuat tas. Teknik anyaman. Anyaman tunggal, menganyam satu-satu bergantian selangkah demi selangkah. 2. Anyaman bilik. Teknik anyaman dua-dua, menyilang secara berurutan dan bersamaan. Ini teknik anyaman ada 2, ya, tunggal dan bilik. Nah, oke, kita masuk di pelajaran ilmu pengetahuan alam, belajar tentang macam-macam gaya. Jangan lupa subscribe pembelajaran Femi. Oke, gaya adalah besaran berupa tarikan atau dorongan yang membuat benda bergerak. Kita bahas macam-macam gaya pembelajaran Femi. Nah, ini saya rangkum sesederhana mungkin. Nanti jika ada waktu nanti kita bahas secara rincinya di video-video berikutnya. Nah, macam-macam gaya. Di sini ada beberapa macam gaya dan 6 gaya. Ini saya rangkum sedikit. Ya, nomor 1 ini gaya otot, dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Contoh, menendang bola, membawa air dalam ember, memindahkan dari tempat A ke tempat B, ya, dengan menggunakan gaya otot, diangkat oleh manusia. Ini gaya pegas, membuat benda memantul atau terlontar seperti pegas. Contohnya bermain ketapel. Ya, nomor 3 ini gaya gesek, dihasilkan oleh 2 permukaan benda yang saling bersentuhan. Besar kecilnya gaya dipengaruhi kasar halusnya permukaan benda. Contohnya mengerem sepeda, kan rimnya itu digesek di velg, ya. Nah, gesekan alas sepatu dengan lantai agar kita dapat berjalan tanpa tergelincir. Nah, gaya listrik, gaya yang jelas ini gaya yang menghasilkan energi listrik. Misalnya TV, kipas angin, terus AC, dan perlengkapan elektronik lainnya, ya, menghasilkan energi listrik yang berguna untuk menyalakan alat elektronik. Gaya magnet, tarikan atau dorongan yang dihasilkan magnet, tidak tampak tetapi dapat menarik benda logam yang ada di bumi. Yang ada di dekatnya. Contohnya kutub utara dan kutub selatan bumi. Magnet alam. Nah, magnet batang silinder bentuk tapal kuda buatan, ya. Oke, yang terakhir gaya gravitasi, gaya tarik yang menyebabkan semua benda di permukaan bumi tertarik menuju ke arah bawah pusat bumi. Besarnya dipengaruhi ketinggian tempat. Contohnya apel jatuh dari pohon. Terus barang yang lain yang jatuh ke bawah itu namanya gaya gravitasi. Ya, oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalian pasti bisa belajar, ya. Sempatkan waktunya untuk membaca, latihan mengerjakan soal-soal agar kalian mudah mengerjakan pembelajaran, ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.